وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Ahbabana billah, jangan bersibang. Sepatutnya dan selanjutnya kita membuat keseimbangan dalam hidup antara pengorbanan yang kita lakukan dengan fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau tidak, akan berlaku kepincangan dalam perjalanan kita menuju Allah Jalla wa'ala. Dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, sebab yang bagaimanapun antara sesama kita tidak ada perbedaan, masing-masing memanfaatkan anugerah nikmat dan pemberian daripada Allah, daripada atas sampai ke bawah, samping menyamping, muka belakang, tidak ada seorang pun yang luput daripada anugerah nikmat yang Allah berikan. Besar kecilnya, tua mudanya, laki perempuannya, muda dan remajanya, laki perempuannya, sesiapa saja yang hidup di permukaan bumi Allah mesti telah menggunakan dan telah memanfaatkan berbagai nikmat, berbagai anugerah dan juga berbagai pemberian daripada Allah Jalla wa'ala, yang tentunya dengan bahasa wajib dan juga dengan bahasa akal dan rasionalnya, sesiapa saja yang mendapatkan yang lebih daripada sesuatu harus juga melaksanakan yang lebih sebagai tanda syukur dan terima kasihnya kepada Allah. Apakah semua warga Malaysia duduk di KL? Jawabannya tidak. Apakah dengan semua warga KL duduk di Putrajaya? Pun juga jawabannya tidak. Kalau memang itulah slogan untuk tempat yang baru lahir dan juga yang baru muncul dalam 15-an atau 20 tahunan terakhir ini, yang dahulu pusat bertampilan di sana dengan kawasan yang sangat sibuk sekali dengan bangunannya, dengan penduduknya, dengan apartemennya, dengan keberadaannya. Jadi ada beberapa kota terakhir masih di zaman Dr. Mahathir dipindahkan ke Putrajaya. Maka bagaimana dengan kita yang berada di Putrajaya harus memang betul-betul menunjukkan putra yang berjaya, bukan putra yang gagal, bukan putra yang tidak berjaya, putra putri. Saya tidak tahu asal penamaan, tapi saya cuma hanya menilai daripada kata-kata putra, putra putri jaya. Bagaimana kira-kira dengan kejayaannya? Kalau berbicara tentang masjid besi atau juga dengan masjid Putrajaya dan juga dengan bangunan yang sudah tertata rapi, kemas, cantik, indah dan bagus, itu tidak perlu kita perdebatkan. Memang cantik, elok, indah dan bagus. Sesiapapun yang kalau pada saat apakah pada tu dia asal dari Kedah, duduk di Kedah, duduk di Terengganu, duduk di Kelantan, duduk di Ipoh, atau juga duduk di Melaka, duduk di Seremban. Kalau pada saat yang kita membandingkan antara lokasi dengan lokasi, antara tempat dengan tempat, jelas tidak akan ada kita temukan di tempat-tempat yang kita sebutkan tadi itu yang tandingannya, yang bandingannya sama dengan lokasi dan kawasan di Putrajaya. Lihat dengan masjidnya. Masjid 400 jutaan di zaman Sultan Mizan. Tengok dengan masjid Putrajayanya, samping menyamping ada tasik, ada pemandangan, ada kapal, semuanya tidak ada pandangan yang mencemarkan hati dan perasaan kita, semuanya cantik dan indah. Sebelah situ Istana Tuan Selangor, Istana Tuanku, Tuan Sultan Selangor. Sebelah sana banglo bagus, sebelah situ apartemen, sebelah situ jembatan, sebelah situ masjid, sebelah situ Kementerian Keuangan, kemudian pajak atau cukai dan sebagainya. Walhasil memang cantik dan bagus, tak boleh
dan tidak jujur kalau kita katakan Putrajaya tidak keruan. Nah sekarang siapa yang memberikan kebolehan, kemampuan baik kepada mantan Perdana Menteri kita yang dahulu dan juga dengan staf-staf dan dengan kepilihnya pada waktu itu, ataupun juga dengan kekayaan duit yang kita gunakan untuk pembangunan di Putrajaya? Kalau kita tanyakan dengan pertanyaan yang sederhana seperti itu, baik dengan otak yang berpikir, dengan hati yang merenung, dengan tenaga yang kita gunakan, dengan duit dan ekonomi yang menunjang segala-galanya, bukan makna, bukan tidak ada keinginan, bukan tidak tahu, bukan tidak ngerti, bukan tidak paham, tapi justru apa daya tangan tak sampai. Bahkan dengan kita tidak melihat yang canggih itu macam mana keadaannya, yang lebih bagus, yang lebih indah, yang lebih tertata, yang lebih rapi, yang lebih model, yang lebih modern, yang lebih istimewa, yang lebih berkualitas. Tahu, tapi kenapa dengan kita memperoleh yang kurang? Kenapa dengan kita membeli yang kurang? Karena kemampuan kita tidak menunjang. Nah, beli kereta BMW 670 470 6 series lah. yang 70 ujungnya tuh ada yang 16 depannya 740, tapi yang MS nya lah 370. Kenapa dengan kita beli Arza? Kenapa beli Jinto? Kenapa kita beli Izora? Kenapa kita beli yang sekian? Sebab karena kita ukur dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau seandainya kita punya kemampuan untuk kita beli jin ifrit, takkan kita beli jin Jinto. Itu karena kemampuan kita tidak menunjang untuk kita mendapatkan jin ifrit, yaitu belum diproduk. Takkan dengan kita membeli Arza atau juga dengan Izora, yang kalau pada itu kita punya kemampuan untuk kita beli Honda misalnya. Sekarang Honda sebenarnya mengeluarkan model baru 2014, Vios model baru, Altis model baru, Honda Civic juga model baru, City juga model baru. Tapi duitnya mana? Bukan kita tidak tertarik. Cantik memang, depan bagus, belakang bagus, semuanya serba canggih. Bukan dengan remote terbuka sampingnya. Masya Allah terbaru. Ada lagi satu pot tendang bonnet belakang dan terbuka. Sehingga sisi belakang kaki pecah itu saja sudah terbuka. Yang kita harus kita guna tangan dan kunci. Serba canggih. Kenapa tidak beli yang canggih? Karena dengan kemampuan tidak menunjang. Siapa yang bagi kemampuan? Siapa yang memberikan kekayaan? Siapa yang memberikan duit? Di sini dahulu dikatakan lumbung Bima. Tapi macam mana dalam sekelip mata memandang bangunannya naik, tertata dan tersusun, tasiknya, atau juga dengan danau buatannya, atau dengan sungai buatannya. Masya Allah, tabarakallah, kita naik kapal, keliling. Daripada mana? Mungkin daripada sebelah masjid masuk juga. Putar sana, putar sini, jalannya sempit. Kalau kita kurang cermat, kalau kurang hati-hati memandu, kita akan belakang dengan kereta daripada hadapan. Hanya semata-mata untuk tatapan mata kita melihat dengan pemandangan yang tak tidak indah. Betul.
Betul kan? Betul. Kenapa kita memilih-milih antara restoran dengan restoran? Kenapa dengan kita memilih antara hotel dengan hotel? Kenapa dengan kita memilih antara tempat dengan tempat? Kenapa tidak tinggal di Bukit Beruntung saja? Sebab Bukit Beruntung apa pemandangannya? Rumah-rumah yang terbiar, apartemen-apartemen yang sudah mundur, bangunan-bangunan yang sudah buruk. Tengok ke sana bangunan buruk, tengok sini bangunan buruk. Ada yang lawan dan cantik, tapi itu dalam jumlah hitungan jari tangan dan kaki saja. Di sini yang mana yang tidak cantik? Jalannya luas, tertata rapi, apartemennya bagus, Masya Allah, tabarakallah, bangunannya bagus, pemandangannya bagus, semuanya cantik dan indah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, karena Engkau yang menganugerahkan segala-galanya, karena Engkau yang memberikan segala-galanya, Engkau yang maha menakdirkan, Engkau yang maha mengatur, Engkau yang maha memberi, sehingga Engkau takdirkan aku untuk berada di lokasi yang seperti ini. Tatapan pandangan mata melihat, semuanya menenangkan hati dan perasaan. Bening dengan pemandangan yang cantik, bening juga dengan udara yang segar, bening juga dengan suasana yang aman, tenteram. Kalau dengan keadaan yang nyaman, itu ternyata terpenuhi seketika dengan kita berada di kawasan Putrajaya. Bisingnya alhamdulillah tidak seperti di KL, dari detik ke detik, daripada waktu ke waktu. Belum lagi dengan musiknya. Jadi alhamdulillah bening, suasana nyaman, Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Nah, kalau macam itu seakan-akan kita mendapatkan ilham dan wahyu daripada Allah Jalla wa'ala. Ada tak terpikir dalam benak kepala kalian, macam mana dengan aku boleh kekalkan nikmat kehidupan yang semacam ini, yang sehingga bukan cuma hanya untuk sementara waktu di dunia, tapi juga boleh kekal abadi sampai ke alam akhirat di dalam kubur, raudhatun min riyadil jannah, dan sampai kita kembali kepada alam baka yang kekal abadi, tidak akan ada kesudahannya. Itu kalau orang minta maaf ya, jadi tak dipucung lagi kan. Kalau orang pucung tidak terpikir yang semacam itu, Bukit Beruntung tidak terpikir seperti itu, yang tiga di Kuala Nerang, atau juga tiga di Alur Jambus, Alur Mengkudu, Bacok, ataupun juga Lepek, ataupun juga Pantai Irama, atau juga yang Kubangkrian, atau di mana saja, itu wajar saja. Kenapa? Karena hati mereka tidak tercuit dan juga tidak terpacu dengan suatu keindahan semula jadi, keindahan dengan tanamannya, keindahan dengan bangunannya. Coba tengok, jarang-jarang kita tengok ada kereta yang tidak keru-keruan masuk ke sini. Mesti kalau seandainya jenis Alza pun Alza yang baru, Alza yang bagus, Jintu, kancil yang bagus, dan jarang-jarang kita tengok kancil ada di sini. Minta maaf lah yang keretanya masih kancil. Kita boleh tengok kereta-kereta mewah, tuh dengan BMW-nya, tuh dengan Camry-nya, tuh dengan Honda Civic-nya, tuh dengan Honda Accord-nya, itu dengan Jaguar-nya. Jaguar ada. Kalau tak percaya cari sendiri lah, mesti ada. BMW-nya banyak, kemudian dengan Mercedes-nya banyak, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kami, bukan saya, tak mesti kita yang duduk di Kuala Nerang, atau juga yang duduk di Alur Mengkudu, atau juga yang duduk di Alur Jambus, atau yang duduk di Pematang Pau jauh, atau juga yang duduk di Bacok tadi itu, yang kelihatannya setakat pohon-pohon kelapa saja. Pohon kelapa dengan pohon tembakau. Tembakau yang tercantik di Malaysia adalah tembakau yang Bacok punya orang Kelantan. Dan juga dengan produk yang terbanyak, Masya Allah, tabarakallah. Apa? Yang kelihatan pohon kelapa, tembakau, itu saja pemandangannya. Kalau kita di sini, Masya Allah, tabarakallah. Semacam yang saya katakan tadi, kalau naluri mereka tidak tergugah, perasaan mereka tidak terpancing, dan juga kehidupannya tidak terpacu
untuk mengekalkan suasana yang indah dan cantik, itu wajar-wajar saja, sebab orang tadi itu duduk di kawasan yang kurang cantik atau yang tidak cantik. Kalau kita sudah tahu dengan kemegahan hidup yang nyaman itu seperti apa nikmatnya, memang beda bang. Pada waktu kita minta maaf, pada waktu kita beli kereta produk daripada Pradoa atau dengan proton, kecuali kalau dengan perdana dahulu itu agak selesa. Itu kalau kita bandingkan dengan kereta Jepun saja, tak payah dengan kereta Eropa, memang beda rasanya. Buktinya mana? Dalam pengajuannya misalnya. Jadi dengan kecepatannya, kalau kita bawa Alza atau Cintu atau Pesona atau Izola atau juga dengan yang satu lagi yang baru itu, Masya Allah Pipa, Maybe dan lain sebagainya, dalam 150 saja, 140 saja, itu sudah goyang dan juga kadang sudah tidak stabil. Tapi kalau kita bawa Istimewa 180, relenya kita sedatangan, dia sambil simpang. Tak terasa, asalkan jalannya straight, bukan jalan Greek. Kalau jalan Greek itu tak beda lah Istimewa. Istimewa kalau sampai ke akhirat, takkan sampai ke tempat tujuan. Seperti itu. Sedangkan ini sedap. Mana boleh disamakan nasi kosong, nasi putih dengan nasi mandi. Nasi mandi, nasinya harum, rasanya sedap, masakannya nyaman. Oh, pandai dan tahu rasa, iya. Masya Allah, tabarakallah, pandai menilai, betul, tahu yang berkualiti. Nah, nih dulu mana ada yang macam ini. Ini galaksi 3 atau 4, ada 5, dan keluar ada yang 5. Ada 5 keluar. Tapi tak sebut berapa harganya di situ. Ini akan ketinggalan model yang ini. Tahu, padahal kita masih guna Nokia model lama lagi, tapi masih tahu yang canggih itu macam mana bentuk. Betul bang, betul. Sebab karena kita tengok, karena kita baca, karena kita tahu. Oke, kalau kita sepakati, kekalkan suasana indah semacam. Bagaimana caranya? Seperti kata pengursi dan itu. Taklah kita orang di Putrajaya tidak percaya dengan pengajiannya, dengan ibadahnya, dengan tahajudnya, dengan salat duhanya, dengan kebijakannya, keadilannya. Kita harus bersikap adil, sebab masing-masing daripada kita jadi pemimpin, dan juga kita mempunyai anggota dan pasukan. Daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku, rasanya kalau kita hitung tiap satu persatu daripada kita hadir, kita mempunyai pasukan tidak kurang daripada sejumlah sekian ratus ribu bagian, dengan bulu-buluannya, keningnya, telinganya, mulutnya, hidungnya, janggutnya, rambutnya, bulu budak dan sebagainya. Itu semuanya pasukan kita. Kalau dengan kita tidak boleh berbuat adil kepada yang di luar, kepada manusia, makhluk Allah lainnya, jangan sampai dengan kita tidak bersikap adil dan bijak kepada diri pribadi kita masing-masing. Kalau kita tanyakan, kira-kira keadilan yang kita maksud tadi itu sudah terlaksana dengan diri kita atau dengan pribadi kita masing-masing pada tiap waktu dan saat? Hak daripada rambut, hak daripada kening, hak daripada telinga, hak daripada kedua tangan, dan semua bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Bukannya setakat type laptop saja dengan netbooknya, dengan komputernya, dengan handphonenya. Nah, bila juga dengan tani bergerak dengan tasbih, bergerak dengan takbir, bergerak dengan zikir, bergerak dengan ibadah. Bukannya setakat tengok pemandangan yang indah saja, bila juga dengan tatapan mata kita melihat, dengan tulisan, dengan wahyu Allah Jalla wa'ala, dan juga dengan kalam Allah Jalla wa'ala, dengan hadis-hadis Sayyidina Rasulullah SAW. Begitulah juga dengan tangan, begitulah juga dengan kaki, begitulah dengan seluruh bagian anggota tubuh. Masya Allah, tabarakallah, sebab ada satu kumpulan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Satu saja bermasalah, semuanya akan menerima kesan buruk dan akibatnya. Tangan, kaki, mata, mulut. Pada tiap pagi dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya seluruh bagian anggota tubuh itu berkata kepada mulut,
Ini istaqam tastaqamna wa ini wajadta wajadna. Kalau seandainya kamu akhwat jangan bersimbang akhwat. Allah yahdikum. Sudahnya minum tadi itu. Cantik, masya Allah bagus, tapi juga jaga akhlak dan perangainya. Saya ngobrol kepada siapa? Cakap sama siapa? Saya diundang datang ke sini, bukan saya nggak datang. Minum lagi, tangan kiri lagi minumnya. Perasaan. Tidak tiap waktu. Kalau tak berkenan keluar. Saya tak paksakan awak hadir, tapi saya tidak berkenan tengok awak bercakap. Saya bercakap tentang akhirat, bercakap tentang kesudahan, bukan bercakap benda porno, bukan benda lucu. Apa yang bercakapkan? Tak perasan yang dekat yang kamu dengan yang disampaikan. Tak berkenan keluar, saya tak paksakan diri. Saya sudah berumur 53 tahun, ingin memberikan tidak paksakan. Kawan-kawan yang ikut pengajian saya tahu itu target kita. Tadi kita cerita tentang Putrajaya. Coba pikir dulu, cantik, muda, cantik, halus, kulit bagus, hidung mancung, belum cukup. Kalau tidak ada kesadaran diri, kalau kita tidak cantik di hadapan Allah Jalla wa'ala, renungnya itu untuk seumur hidup dan juga untuk selama. Minta maaf kepada yang lain. Jemput tak kisah. Ustaz tersinggung tak tersinggung, bagus juga kalau tersinggung. Supaya kita dapat memahami berbicara yang kita bicarakan. Sopan santun itu kita jaga betul pada saat dengan kita menjadi tetamu Allah, bukan hanya menjadi tetamu yang di Pertuan Agung. Bukan hanya pada kita menjadi tetamu kepada Perdana Menteri atau juga kepada seorang presiden. Kenapa? Sebab orang yang datang kemari bukan semua orang mendapatkan anugerah dan karunia daripada Allah. Kalau untuk dunia, Putrajaya cantik, Amerika lebih cantik, Eropa lebih cantik, banyak kawasan-kawasan yang lebih cantik daripada Putrajaya, yang lebih kaya daripada Putrajaya, yang lebih tertata rapi dengan satu bangunan yang tidak lagi dalam satu kuil sekian, tapi sudah mencacat sampai sekian puluh juta dolar Amerika. Apakah karena mereka orang yang beriman? Apakah karena mereka orang yang bertakwa? Apakah karena mereka orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala? Apakah karena dengan mereka mempunyai kedudukan yang tinggi dalam dunia wilayah dan juga dalam dunia sahabat? Tidak. Kafir, murtad, sangsing, zalim. Tuh, dengan salah satu daripada presiden Amerika dikatakan baldi perempuan, zirun nisa, dikatakan seperti itu. Jadi hubungannya dengan perempuan yang walaupun gedung putih nampak kelihatan bagus, rapi, tertata, cantik, indah, tapi tidak lebih daripada seperti pusat pelacuran saja dihadapkan dan di dalamnya. Rupa-rupanya kekayaan tadi itu bukan suatu petanda yang menunjukkan Allah sayangkan kita. Bahkan buktinya, sebab dengan kekayaan pun juga Allah bagikan kepada orang-orang yang murtad, kepada orang-orang yang kafir, yang menyembah patung, yang menyembah berhala, yang menyembah, masya Allah, tabarakallah, yang tidak ada Tuhan sama sekali. Tapi tetap Allah bagi makan, tetap Allah bagi kekayaan, tetap Allah bagi kelebihan. Yang walaupun orang tadi itu tidak pernah menyebut Allah dalam sepanjang hidupnya, mengaku tidak mengaku, sedar atau juga tidak sedar, tetap saja semuanya adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Tapi tetap Allah bagi yang walaupun dia menyembah kemaluan, yang walaupun dia menyembah patung, yang walaupun dia menyembah berhala, dari hujan kehujanan, panas kepanasan, musim jelbu, musim panas, musim kemarau, musim tulkujuh, sama saja, tak ada berdiri saja di situ. Ada lagi yang Tuhannya banyak, ada lagi yang Tuhannya banyak tangan, ada yang Tuhannya buncit, perutnya buncit, besar naik kuda dan lain sebagainya. Itu jadi sembahan manusia. Tapi tetap orang tadi Allah bagi makan, Allah bagikan rezeki, Allah bagikan kelebihan, masya Allah, tabarakallah. Bahkan secara pasti dalam berapa juta lalai manusia-manusia yang dimurka dan yang dibenci oleh Allah Jalla wa'ala, dunianya, politiknya, kehidupannya, kesehatannya melebihi orang-orang yang dekat kepada Allah. Alim mungkin, sufi betul, dekat kepada Allah, na'am,
tapi ternyata dunianya tak ada, tidak meyakinkan. Rupa pula dengan penampilan, ya Allah, dah keriput, sorban borok, baju borok, jubah borok, penampilan serba sederhana, seperti yang Nabi kita sebutkan, seperti yang disahkan oleh para sahabat, yang kalau pada tu dia datang tidak akan diperhatikan kunjungannya, yang kalau pada tu dia gaib tidak akan dicari di mana dia, yang kalau pada tu dia berbicara tidak perlu diberikan tumpah dan didengari perbicaraannya, kalau pada tu dia meminta tidak perlu dikabulkan dan diperkenankan permintaannya. Sementara pada saat mereka melihat seorang laki-laki yang tampan dengan hidung yang mancung, dengan penampilan yang meyakinkan, mungkin barangkali dengan jadwatnya, dengan rolowisnya, dengan hamar, bukan dengan hemar, dengan hamarnya, dengan kendaraan yang mewah, Masya Allah tabarakallah, mendarat di kota raja dengan pesawat pribadinya, dengan heli atau juga dengan jetnya, Masya Allah tabarakallah. Bagaimana dengan yang kedua ini para sahabatku? Itu jadir, layak dan patut. Yang kalau pada itu dia bercakap kita dengar, yang kalau pada itu dia meminta kita perkenankan. Kehadirannya akan mengenakan hitungan, ketidakhadirannya akan mengurangkan. Wa idza khatab jadid ayyuhbal. Kalau dia meminang patut untuk kita perkenankan. Nabi kita bersabda, satu orang miskin yang kalian pandang sinis rendah tadi itu dengan penampilan dan pakaiannya, itu lebih elok, lebih cantik, lebih berkesan di sisi Allah daripada seluruh dunia dengan orang-orang tampan yang mengagumkan kalian tadi itu. Itu hakikat hidup. Jadi supaya jangan sampai kita terperangkap, terjerumus kepada pandangan sinis dan rendah kepada sesiapa saja yang pada saat dengan kita melihat orang yang kurang daripada kita, mungkin kurang duitnya, kurang hartanya, kurang jabatannya, kurang kedudukannya, kurang penghasilannya, itu yang kadang-kadang membuat kita berpandangan sinis kepada orang lain. Tapi kalau seperti yang saya misalkan tadi itu, Datin yang berbicara, Tuan Rusmah, Ngaji Rusmah, atau istri dan Perdana Menteri Hajah Rusmah yang bercakap. Tak akan mungkin kamu bercakap-cakap dan berbuat-buat seperti dengan kejadian yang tadi itu. Itu betul, saya berani katakan demi Allah seperti itu. Tapi pada saat yang berbicara atau juga yang hadir depan kita, kelihatan mengadah keriput, pakaiannya buruk, datanya naik motor, motornya motor tahun 70-an. Yang hati tak ngeng. Terus sampai dulu saja jauh ketinggalan di belakang dengan motor besar tadi. Sama-sama berhenti di lampu merah di perapatan jalan. Dia dengan biasanya nengeng, tuh udah langsung seperti roket saja lajunya. Itu motornya yang besar tadi itu. Itu motornya dia. Motornya kita Kris, bukan Kris tahun 2000-an, Kris tahun 65. Kadang-kadang nembak, meletup, mati lagi, begitu. Mesti itu naluri kita kadang-kadang terpandang rendah kepada orang yang berkenan. Siapa tahu yang kita pandang sinis tadi itu Bang, bukan tinggal di Putrajaya, bukan di Shah Alam, bukan di Bukit Jeluntung, bukan juga di Mandaman Sarah, tapi duduknya di mana? Duduknya di Bacok, duduknya di mana? Alur Bengkulu, duduknya di mana? Di kawasan Gunung Jerai, bawah pinggiran gunung, sepi. Ternyata dia sudah ada surga di sisi Allah. Ternyata dia termasuk orang yang kalau pada itu dia memohon, ya Allah ya Arhamar Rahimin, sudah terbuka lebar pintu-pintu gerbang langit untuk mendengar rintihan dan juga dengan keluhannya kepada Allah. Kalau kita berpandangan ada neraca yang semacam itu kita semat di dalam data kita masing-masing, rendah, kecil, besar, muda, seperti apa saja bentuknya, akan kita berikan tumpang penghormatan dan penghargaan yang sepatutnya. Yang paling tidak, kita sesama muslim yang dengan kita diwajibkan untuk saling hormat, menghormati, harga, menghargai. Kalau belum terasa juga apa yang saya katakan tadi itu,
Coba sekali-sekala kalau pada saat kita bercakap-cakap menyampaikan sesuatu kepada teman, terus teman kita menyibukkan dirinya dengan majalah, atau juga dengan MP3-nya, atau juga dengan handsetnya, kemudian akhwat kita sedang menyampaikan sesuatu, mesti kita terasati dan tergoris. Nah, macam itulah juga dengan orang lain. Kembali, masih belum keluar daripada dan juga daripada topik yang kita bicarakan. Jadi kalau memang sebagaimana saya katakan tadi, ada belum? Kalau memang itu hakikatnya, akan kita berikan laluan azan, tapi tetap kita terus dengan pengajian kita, pengajian yang tajuknya tadi itu mengenai bagaimana akan wujud kesadaran kita untuk kita meningkatkan keilmuan kita dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Kawasan tempat yang dihuni oleh sejumlah tidak kurang daripada sekian puluh apartemen dan juga tidak kurang daripada sekian ratus keluarga, tidak kurang daripada dalam 500 keluarga. Soal sekecil ini kira-kira dalam 5 apartemen pun sudah penuh. Sekecil ini. Kita bukan di masjid besi besar. Masjid besi ada perumahan samping-sampingnya. Kalau tak ada orang tak kisah. Tapi di sini kalau seandainya dengan soal yang sekecil ini saja kita masih belum boleh memenuhkan, sedangkan kita yang paling banyak mendapatkan nikmat dan pemberian daripada Allah. Oke, saya tanya, ini bukan Putrajaya, ini pendatang luar, ini pendatang orang. Tapi kami datang ke sini, kita juga pendatang orang. Yang pendatang orang mungkin datang ke sini, ini duduk di sini, lain luar. Saya boleh jam yang luar. Luar Seremban. Betul Bang, Seremban. Nilai bersama USM. Nilai. Boleh saya ingat, saya boleh jawab. Sebagiannya bukan semua. Jadi kita bukan semua dengan sini. Berarti kalau yang dari sininya kira-kira tanam berapa? Yang saya nak tanya, kan sini. Oke. Berapa gaji? Sebulan 2.000. Asal Kelantan. Agak-agak kita boleh dapat gaji 2.000 dari negara dengan pekerjaan yang sama, dengan bidang yang sama, dengan sijil kebolehan yang sama. Diper. Boleh dapat. Alhamdulillah. Azan. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Minum tangan kanan. Kesian, nanti tangan kiri kita akan menutup. Sebentar, azan sebentar. Awal gaji 2.000 sebulan. Duduk di apartemen mewah daripada kerajaan. 2.000 bonus, tunjangan bonus bersih, tinggal masuk dalam rekening atau dalam account saja. Rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, semuanya sudah cukup. Itu sepakat tunjangan lebih daripada keperluan. Bisa saja. Janganlah kamu zalim dengan aku. Agamamu, syariatmu, Allah sang penciptamu, Rasul yang diutus kepadamu menyarankan, memerintahkan, bahkan mendoakannya tidak elok kepada kamu untuk makan minum dengan tangan kanan. Tapi kenapa ada sampai tidak tahu? Sebab saya tak sempat mengaji. Sebab saya tidak pernah belajar. Saya pikir sama-sama saja antara kanan dan kiri. Apakah Anda yang pada saat menikmati segala-galanya daripadaku tidak berpeluang untuk mengenal aku, ajaran yang aku sampaikan kepada Rasul dan juga kepada para nabi-nabiku? Mau dijawab bagaimana? Minta maaf ya Allah. Sebab saya duduk di Putrajaya pada waktu itu, sehingga saya tidak tahu bagaimana yang selayaknya kalau pada itu makan dan minum, bagaimana selayaknya yang kalau pada itu berpakaian, bagaimana yang selayaknya kalau pada itu jadi ketemu Allah, bagaimana selayaknya. Tapi kamu telah mendapatkan sesuatunya daripadaku. Iya ya Allah. Dengan gaji dan tunjangan yang lumayan. Betul ya Allah. Dengan paras cantik. Betul ya Allah. Dengan keluasa kota dan juga dengan bulan dan iman yang mantap. Betul ya Allah. Mana zakatnya?
mana infaknya, mana dermanya, mana keadilannya. Kalau kita disasiasa semacam itu nanti oleh Allah Jalla wa'ala, insya Allah kita sambung selepas laluan ada di satu pemandang dan disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Allah